Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Firmansyah dari kelas Malam C. Di sini saya akan presentasi dari jurnal tentang BEP yang judulnya Menakar Kelayakan Operasional Bisnis Angkutan Perkotaan pada Era Disrupsi Studi Kasus di Kota Sukabumi. Ya, pada penelitian ini ada abstraknya dan isi abstrak ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman kondisi bisnis angkutan kota di Sukabumi. Di sini bisa dilihat ada VC, ada TC, ada juga pendapatan kotor atau revenue, dan ada break even point. Ya, jadi sebelum kita membahas ke jurnalnya, kita harus tahu pendahuluannya. Jadi karena sekarang itu era industri 4.0, di industri jasa transportasi terjadi persaingan. Nah, jumlah transportasi online melebihi transportasi konvensional, sehingga berpengaruh kepada kelangsungan bisnis transportasi konvensional atau transportasi angkutan kota di kota Sukabumi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan atau memberikan kebijakan, dan kebijakan itu perlu diteliti terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa melihat studi BEP-nya. Di sini rumus yang dipakai adalah TR sama dengan TC atau total revenue sama dengan total cost untuk mencapai break even point. Lalu dijabarin sehingga ketemu rumus FC ditambah CU atau fixed cost ditambah cost per unit dibagi quantity. Untuk data sekundernya, data ini didapat dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Variabel konsep yang didata adalah revenue, terus harga tarif per penumpang, jumlah penumpang per hari, biaya variabel per hari, dan biaya tetap per hari. Jumlah penumpang dihitung dengan membagi pendapatan kotor dengan tarif. Biaya variabel diukur dengan 5 variabel konstruk dalam satuan rupiah. Biaya tetap dalam penelitian ini adalah setoran sewa ke pemilik kendaraan dalam satuan rupiah. Nah, bisa dilihat di sini data samplingnya dari hasil data sekunder, maka hanya 656 unit yang tersebar di 20 trayek. Data tersebut dibuat sampling dengan menggunakan rumus N sama dengan N per 1 per E kuadrat dikali N. 656 dibagi 1 tambah 0,05 kuadrat dikali 0,56. Jadi hasilnya 248. Setelah itu kita bisa lihat tabel distribusi sampelnya. Dari data tersebut dibuat tabel. Dari isi tabel ada nomor, ada 9 nomor, ada trayek 02, 03A, 03B, 04, 05 sampai 10. Ukuran per populasi bermacam-macam, ukuran sampelnya juga. Selanjutnya tabel distribusi sampel nomor 10 sampai nomor 15 dengan ukuran sampel yang berbeda-beda juga. Dan yang terakhir untuk tabel distribusi sampel ada nomor 16 sampai nomor 20. Selanjutnya dari wawancara dengan 228 pengemudi angkot yang tersebar 15 trayek,
didapatkan data primer. Dari data primer tersebut kita bisa melihat data tabel kepemilikan kendaraan, dan sebesar 89,9% merupakan milik orang lain. Nah, sekitar 89,9% mengoperasikan kendaraan milik orang lain, dan sisanya 10,1% itu tidak dipakai datanya karena tidak termasuk dalam tujuan penelitian. Terus ada juga tabel durasi pengoperasian kendaraan. Dari 223 orang, sekitar 154 orang itu mengoperasikan setengah hari atau bergantian dengan kendaraan lain menggunakan sistem shift. Berdasarkan fakta-fakta tadi, data kewajiban setoran, pengeluaran lainnya, serta pendapatan supir angkot yang beroperasi setengah hari itu harus dikali 2 agar diperoleh keseragaman data. Nah, di sini ada data jumlah setoran, total biaya operasional, total pendapatan kotor, tarif, dan jumlah penumpang. Dari jumlah setoran, minimumnya 8.000, maksimumnya 20.000. Minimumnya 80.000, maksimumnya 200.000. Rata-ratanya adalah Rp128.112. Sementara total biaya operasional dengan rata-ratanya Rp208.000. Untuk pendapatan kotor atau revenue Rp284.000. Sementara tarif yang ada adalah sebesar Rp4.000. Nah, dari data hasil tabel tersebut, kalau di rata-rata biaya setoran per hari adalah Rp128.000. Total revenue rata-ratanya adalah Rp284.000. Data ini akan dipakai untuk menghitung break-even point. Total biaya operasional TC yang tadi didapat adalah Rp208.000. Lalu untuk fixed cost-nya Rp128.000, sementara permintaan atau kuantitinya 71. Yang ditanyakan adalah kuantiti dari break even point-nya. Nah, di sini kita bisa menghitung break even point dari data yang sudah didapatkan tadi. Kondisi BEP tercapai bila total revenue atau pendapatan kotor itu setara dengan total cost atau pengeluaran total. TR itu adalah P kali Q, sementara TC itu adalah total variable cost tambah fixed cost. Lalu rumus yang sudah dijabarin tadi, terdapat rumus P sama dengan total fixed cost tambah total variable cost dibagi quantity. Total fixed cost sebesar 128.000 ditambah total variable cost 208.000 dibagi kuantitinya 71 sama dengan 336.147 dibagi 71, hasilnya adalah 4.735. Nah, jadi titik impas atau break even point tarif angkutan perkotaan di Sukabumi 4.735 per penumpang. Kesimpulannya dari penelitian tadi bahwa tarif sebesar 4.000 sudah tidak layak karena di bawah break even point. Apabila masih
menerapkan 4.000, mungkin bakal terjadi akan sulit melewati titik impas atau terjadi kerugian. Oleh karena itu perlu dikaji lagi, perlu ditambah lagi tarifnya ataupun bagaimana supaya tidak kurang dari 4.735 per penumpang. Nah, penulis juga membuat kesimpulan lain bahwa angkot telah terdisrupsi. Oleh karena itu terjadi penurunan jumlah penumpang dan kenaikan harga titik impas atau BEP-nya. Dengan demikian, operasional bisnis angkutan perkotaan menjadi tidak layak pada tarif yang berlaku saat ini, yaitu 4.000. Saran dari penelitian ini, pemerintah perlu membantu menurunkan biaya operasional angkot. Namun, perlu juga dikaji terlebih dahulu kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut juga mungkin berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan asli daerah Kota Sukabumi. Nah, saran lainnya juga, apabila kita menaikkan harga tarif yang asalnya 4.000 menjadi di atas 4.700, mungkin ini juga berpengaruh terhadap permintaan, sebagaimana hukum permintaan atau the law of demand. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dilengkapi kajian optimasi supaya kebijakan tersebut yang akan diambil nanti bakal lebih baik lagi, karena kita juga harus mencari tahu tingkat harga jual berapa total pendapatan supir angkot dapat mencapai maksimal. Ya, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, mungkin segini tugas yang bisa saya kerjakan, masih banyak kurangnya. Semoga apabila ada tugas kedepannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.